Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih hati, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang,
sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah